Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat limpahan dan kasih sayangnya, sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul di sini untuk menghadiri desiminasi pemahaman budaya positif Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kolaka Timur bekerja sama dengan Kombel Simfoni dan Kombel Berjaya SMP Negeri 1 Polipolia. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Polipolia, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala SMP Negeri 1 Polipolia, dan seluruh Dewan Guru yang sempat hadir dan staf tata usaha. Kita buka acara hari ini. Yang pertama adalah acara pembukaan, sebagaimana yang sedang berlangsung. Acara kedua adalah sambutan Kepala SMP Negeri 1 Polipolia. Acara ketiga adalah materi yang akan dipaparkan oleh Saudara Ahmad Kurniawan, SPDGR. Acara berikutnya adalah tanya jawab, dan acara yang terakhir adalah penutup. Untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, saya persilakan kepada Pak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan. Kepada beliau dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Bapak Wakil Kepala SMP Negeri 1 Polipolia yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang sempat hadir, yang saya hormati, terkhusus untuk teman kita, Bapak Ahmad Kurniawan, selaku calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kolaka Timur, yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita bisa hadir dalam rangka salah satu bentuk kegiatan dari proses untuk menjadi guru penggerak, yaitu desiminasi terkait dengan bagaimana penerapan budaya positif di satuan pendidikan. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum kita masuk ke acara pemaparan materi, beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, bahwa yang saya inginkan adalah, walaupun hari ini adalah sebuah proses untuk menyelesaikan tugas dari calon guru penggerak, tetapi saya berharap apa yang disampaikan itu kemudian bisa kita ikuti, bisa kita pelajari betul-betul, karena ini juga sangat bermanfaat di dalam kita melaksanakan tugas-tugas keseharian kita. Karena disiplin positif, seperti yang Bapak Ibu ketahui, bahwa kemarin pada saat penyusunan kinerja itu rata-rata memilih indikator disiplin positif. Jangan sampai hanya memilih indikator disiplin positif, tetapi tidak tahu bagaimana itu disiplin positif yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu hari ini saya harapkan semua mengikuti kegiatan, kita aktif. Ketika ada hal-hal yang tidak kita pahami, mari kita tanyakan, supaya kita paham betul bagaimana sih sebenarnya itu disiplin positif. Salah satu contoh, kemarin kita sudah membuat video terkait dengan restitusi. Jadi restitusi itu adalah bagian dari penerapan disiplin positif di sekolah, di mana kita sekarang di kurikulum yang berkembang saat ini, kita tidak diperbolehkan untuk melakukan hukuman secara fisik. Tetapi bagaimana kita mengarahkan anak-anak untuk peserta didik bisa menyadari dan bertanggung jawab terhadap kesalahan yang telah dibuatnya. Nah, itulah salah satu penerapan disiplin positif. Nah, oleh karena itu, saya berharap agar apa yang dipaparkan hari ini kita simak, dan ketika ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, mari kita diskusikan. Anggap bahwa kegiatan ini bukan hanya sekedar untuk menyelesaikan tugas dari Pak Ahmad, tetapi kita jadikan momen ini sebagai wadah untuk kita berdiskusi, untuk kita mengembangkan kompetensi kita terkait pemahaman
bagaimana itu penerapan disiplin positif. Nah, ini bisa menjadi modal kita untuk menyambut tahun ajaran baru tahun 2024-2025. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita pahami sehingga kita bisa aplikasikan di tahun ajaran yang baru nanti. Saya kira seperti itu. Kemudian kepada Bapak Ahmad Kurniawan selaku calon guru penggerak, saya berharap agar tolong kepada teman-teman diarahkan, disampaikan terkait dengan bagaimana sesungguhnya aplikasi disiplin positif di satuan pendidikan dengan baik, supaya teman-teman bisa memahami apa itu sebenarnya dan bagaimana penerapan disiplin positif itu. Saya kira itu, Bapak Ibu yang saya hormati. Sekali lagi saya berharap mari kita ikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Santi 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 Om. Ya, demikianlah tadi sambutan oleh Kepala SMP Negeri 1 Polipolia sekaligus membuka kegiatan pada pagi hari ini. Dan kita beralih ke agenda yang ketiga, yakni pemaparan materi oleh Saudara Ahmad Kurniawan SPDGR. Kepadanya dipersilakan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, serta Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk tampil di sini, hadir di sini melaksanakan diseminasi pemahaman budaya positif yang merupakan salah satu tugas yang diberikan kepada saya setelah melaksanakan atau setelah menuntaskan modul 1 pada program program pendidikan guru penggerak ini. Baik. Karena waktu yang diberikan juga mungkin agak panjang nantinya, jadi saya berusaha supaya kita lebih cepat saja. Langsung kepada materi. Iya, saya lanjutkan. Hal yang pertama yang menjadi dasarnya adalah tentu tujuan pendidikan nasional kita. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat memahami, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ini menurut Ki Hajar Dewantara yang menjadi tujuan dari pendidikan yang seharusnya kita terapkan. Jadi fokusnya adalah bagaimana memenuhi kebutuhan belajar siswa. Bagaimana mengetahui apa yang dibutuhkan oleh siswa, kemudian kita memperjelas kebutuhan itu agar mereka lebih mudah dalam memahami. Sering kita mendapatkan analogi bahwa pendidikan yang baik adalah tidak seperti tukang permak. Jadi pendidikan yang baik adalah ketika kita sebagai guru menyajikan materi kepada anak-anak kita, kepada siswa-siswi kita, adalah materi yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, kalau analogi tukang jahit tadi, yang diberikan kepada siswa kita adalah pakaian yang sudah benar-benar pas. Jadi siswa-siswi kita tidak perlu lagi mempermaknya, menambah ukurannya atau memperkecilnya. Kemudian lanjut ke budaya positif. Jadi budaya positif ini ada beberapa macam materi nanti yang ada di dalamnya, dan itu yang saya sebutkan tadi mungkin agak banyak dan
bisa jadi waktu 1 jam yang diberikan itu tidak cukup untuk membahas semuanya. Budaya positif di sekolah, yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, konsep utama dalam budaya positif ini yang tadi sudah disampaikan juga sebagian oleh Bapak Kepala Sekolah kita. Yang pertama itu mengenai perubahan paradigma belajar. Nah, perubahan paradigma belajar ini yang mulanya digagas oleh penyusun kurikulum ini berdasar pada pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang menghamba pada murid. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Nah, yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi posisi kontrol guru. Berikutnya keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di sekolah. Perubahan paradigma belajar. Nah, dalam membangun budaya positif di sekolah, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, ini ada sedikit hal yang mungkin bisa kita lakukan, atau minimal kalau tidak kita lakukan, kita bayangkan sama-sama bila kegiatan dalam cobalah buka ini kita laksanakan. Atau mungkin sudah ada yang pernah mengikuti kegiatan yang seperti ini. Jadi posisinya adalah, kondisinya adalah jika Anda dalam hal ini berpasangan, jadi salah satu menjadi A dan salah satunya menjadi B. Nah, salah satu di antara keduanya menggenggam sesuatu yang sangat penting, yang sangat berharga bagi dirinya. Dan itu tidak boleh untuk diketahui oleh orang lain. Nah, pertanyaannya adalah, apabila kita berada dalam situasi seperti itu dan B, misalnya B adalah teman kita, kerabat kita yang sangat juga penting untuk kita, ingin kita memperlihatkan sesuatu yang kita sembunyikan dalam kepalan tangan kita. Nah, kira-kira apa yang akan kita perbuat? Apakah akan memperlihatkannya karena dia dekat, atau apakah kita akan memperlihatkannya karena diiming-imingi sesuatu, ataukah kita ingin memperlihatkannya karena diancam? Nah, dalam ilustrasi seperti itu, memungkinkan ada beberapa kondisi yang terjadi. Jadi, memungkinkan ada yang membuka telapak tangannya, membuka sesuatu yang dia genggam dengan erat sebelumnya, kemudian memperlihatkannya. Ada yang memungkinkan untuk tidak membuka sama sekali, apapun yang terjadi. Ada yang membuka karena terpaksa, ada yang membuka karena dia memiliki kebutuhan sendiri. Nah, berdasar dari pemikiran-pemikiran seperti itu, muncullah konsep perubahan paradigma dalam belajar. Nah, teori kontrol atau ilusi kontrol menurut Dr. William Glasser, dia menjabarkannya sebagai 4 bagian. Yang pertama, ilusi kontrol
dalam hal ini guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif dan efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, mengenai ilusi guru mengontrol murid, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk membuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, sama dengan yang tadi, kita tidak akan mampu membuat orang yang mengepalkan tangannya itu membuka kepalan tangannya jika bukan keinginan dirinya sendiri. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, dalam hal ini mungkin kita biasa melakukan menghukum, memberikan motivasi-motivasi yang agak keras, memberikan motivasi-motivasi dan sanksi-sanksi yang mungkin tujuannya untuk mendisiplinkan siswa. Nah, namun faktanya kita tidak benar-benar membuat mereka menyadari itu. Jadi kita hanya membuat mereka melakukan sesuatu karena adanya kita. Sering muncul, mungkin kita semua pernah dengar analogi tentang pengendara bermotor yang menerobos lampu merah. Jadi suatu ketika ada pengendara motor yang menerobos lampu merah, kemudian diburu sama polisi. Nah, diburu sama polisinya, ditanya, tidak lihat kah Pak kalau lampu merahnya itu masih menyala merah? Tidak lihat kalau traffic light-nya masih menyala warna merah? Warna merah tandanya apa? Tanda merah harusnya berhenti Pak. Tidak lihat kau gitu? Saya lihat Pak, cuman saya tidak lihat kalau ada Bapak. Jadi yang hal-hal seperti itu yang menjadi tujuan dari disiplin positif ini. Harapannya adalah ketika kita benar-benar melakukan pembelajaran untuk menerapkan disiplin positif kepada siswa, yang timbul adalah motivasi intrinsik dari siswa. Jadi semua perubahan, semua keinginan untuk berubah, semua keinginan untuk menjadi lebih baik itu timbul dari dalam diri siswa. Jadi bukan karena adanya ancaman yang kita berikan, bukan karena adanya iming-iming yang kita berikan. Jadi murni sesuai nurani siswanya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol atau usaha kita untuk mengendalikan seseorang. Segala usaha yang mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu atau suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha, yang ujung-ujungnya anak-anak kekurangan kemandiriannya sedikit-sedikit. Pak Guru bisakah? Pak Guru bisakah? Bu Guru bisakah? Betul jika ini Pak Guru, betul jika ini Bu Guru. Jadi kecenderungannya mereka akan menurunkan daya eksplorasi dirinya. Karena mereka sudah mulai tergantung, oh kalau Bu Guru bilang begini berarti tidak boleh. Kalau Bu Guru bilang begini, hanya yang boleh dibilang Bu Guru atau Pak Guru itu yang boleh kita lakukan. Yang tidak dikatakan harus ditanyakan dulu. Jadi menjadikan siswa bergantung atau kecanduan mungkin kepada guru-gurunya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri dan yang negatif
kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku tersebut. Kemudian, nah ini baru sebentar. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Jadi di sini ada pandangan dari Stephen R. Covey. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, di sini diperlihatkan, mudah-mudahan jelas, perbedaan dari yang tadi, stimulus respon dengan teori kontrol. Stimulus respon yang saya katakan tadi, apabila diberikan stimulus, iming-iming, ancaman, itu yang membuat dia berubah pikiran. Tapi kalau menurut teori kontrol, tidak ada seseorang pun selain diri saya yang bisa mengendalikan saya. Itu kalau menurut teorinya. Kemudian perbandingan dari keduanya. Berdasarkan teori stimulus respon, realitas itu kebutuhan kita sama. Realitasnya adalah kebutuhan semua orang sama. Nah, tapi teori kontrol, dia mengatakan kita beda. Di teori kontrol dia mengatakan kita beda. Di teori kontrol mengakui keunikan diri masing-masing individu. Sementara di stimulus respon semua sama. Jadi semua bisa diberikan iming-iming yang sama untuk melakukan sesuatu. Semua bisa diberikan ancaman sama untuk melakukan sesuatu. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Jadi stimulus respon menganggap semua general. Sementara teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Dan termasuk saya dalam proses pembelajaran calon guru penggerak ini, dalam diskusi-diskusi melalui webinar, saya selalu menempatkan diri dalam sudut pandang yang sedikit berbeda dengan teman-teman yang lain. Jadi ini saya beranggapan kalau saya betul-betul mengontrol diri saya sendiri, tidak terpaku pada contoh-contoh yang ada, tidak terpaku tergantung pada kesuksesan orang sebelumnya. Kemudian pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sementara teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi berdikari, betul-betul berdaulat atas dirinya sendiri. Nah, kemudian apa makna disiplin? Mungkin Bapak Ibu Guru ada yang ingin membagi pemahamannya seperti apa itu disiplin? Yang seperti apa yang dikatakan disiplin? Bu Nyoman? Yang bagaimana yang dibilang disiplin, Bu Nyoman? Bagaimana kita melaksanakan tepat waktu, sekolah, disiplin dalam hal belajar. Mantap. Terima kasih Bu Nyoman. Jadi itu salah satu pandangan dari kita terkait makna dari disiplin. Kita coba lanjut. Jadi makna disiplin di sini
berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina yang artinya belajar. Jadi termasuk bagaimana tepat waktu, bagaimana menghargai, bagaimana konsisten, karakter-karakter yang seperti itu yang senantiasa kita terus pelajari. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menjadi sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi ini simpulan yang dibuat oleh penyusun kurikulum ini yang mengatakan bahwa kita sebenarnya sudah agak bergeser dari disiplin, dari makna disiplin yang sebenarnya. Jadi kita sudah menggunakan peraturan-peraturan, ancaman sanksi-sanksi untuk mendisiplinkan manusia, dalam hal ini siswa-siswi kita. Dan itu yang paradigma tersebut yang berusaha untuk dirubah oleh program Merdeka Belajar ini, yang pembelajaran betul-betul menghamba pada murid, sesuai kebutuhan murid, sesuai potensi di daerah masing-masing. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan keras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cukup melakukan self-disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengatakan minimal kita bisa mendisiplinkan diri sendiri. Tetapi seandainya kita tidak mampu mendisiplinkan diri kita sendiri, maka tunggu-tunggu nih, akan ada orang lain yang akan mendisiplinkan Anda. Atau Anda akan didisiplinkan secara paksa oleh orang lain. Mungkin begitu kira-kira. Di situ Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan, atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang ketat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal atau motivasi intrinsik. Jika tidak memiliki, maka kita memerlukan pihak lain, mungkin dalam hal ini satuan pendidikan, untuk mengambil peran pendisiplinan. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebijakan, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Nah, jadi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan kebinekaan global itu yang dicita-citakan dalam program Merdeka Belajar ini serta kurikulum Merdeka yang diterapkan di seluruh satuan pendidikan. Berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu berarti nilai kebajikan yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang lainnya.
Nah, nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita untuk berperilaku. Nilai-nilai kebijakan, maksud saya nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasses dalam teori kontrol yang disebutkan tadi, bahwa cuman kita yang bisa mengendalikan diri kita sendiri dan seterusnya. Setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Dian Gassen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, atau motivasi dalam dirinya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi diri dalam mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ada beberapa institusi, organisasi di bidang pendidikan yang memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama, yang serupa dengan yang dicanangkan dalam kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar ini. Nah, yang pertama yang kita jalankan saat ini adalah profil pelajar Pancasila, yang menjadi tujuan pembinaan karakter kita atau pendisiplinan kita mengarah ke profil pelajar Pancasila ini. Kemudian yang kedua ada IBO Primary Years Program. Dia di sini memfokuskan kepada sikap murid yang toleran, memiliki rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian yang kedua ada 9 pilar karakter dari Indonesian Heritage Foundation, IHF. 9 pilar karakter ini, yang pertama cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan bertanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Yang keempat adalah petunjuk hidup seumur hidup dan keterampilan hidup. Dari keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Sementara petunjuk hidup yaitu peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, fleksibilitas, berorganisasi, kebebasan, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Kemudian the 7 essential virtues, kemudian ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Dan yang terakhir adalah the Virtues Project, nilai-nilai kebajikan. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan, dan kita bisa menganggap bahwa siapapun dari latar belakang apapun, mau suku, agama, ras, bahasa, dan seterusnya, saya yakin dan percaya kalau nilai-nilai kebajikan yang ada di ini tidak ada satupun dari kita yang menolaknya. Nah, sehingga itulah yang menjadi nilai kebajikan yang bersifat universal. Lanjut ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi.
Motivasi perilaku manusia. Daniel Gessen dalam bukunya Restruction School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan pengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak memenuhi kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukannya. Kemudian motivasi ini selalu bersifat eksternal. Jadi pengaruh luar yang mempengaruhi orang untuk menyatakan bahwa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu yang menjadi motivasinya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Nah, ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi butuh pengakuan. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapat apabila saya melakukannya. Jadi perhitungannya selalu pada keuntungan. Jadi pertimbangannya selalu pada keuntungan. Apa untungnya kalau saya lakukan ini? Kalau misalnya menguntungkan menurut dia entah secara finansial atau secara hal-hal lain yang sesuai dengan pertimbangan sadarnya, maka dia akan melakukannya. Jika dia menganggap itu merupakan sesuatu yang hanya sekadar dilakukan, tidak ada manfaat berarti bagi dirinya, maka itu pun tidak akan dilakukan. Dan motivasi semacam itu dia bernilai positif untuk dilakukan, tapi masih menyimpan sisi negatif bahwa jika tidak ada manfaatnya atau sedikit manfaatnya, tidak akan dilakukan, itu mungkin akan sedikit berpengaruh kepada cara individu tersebut bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Jadi nilai-nilai kebajikan yang diyakini, mereka akan cenderung menjadi, mengusahakan, mengupayakan dirinya untuk menjadi seperti itu. Nah, ini sedikit pertanyaan reflektif, Bapak Ibu guru sekalian. Jadi di sini ada sebuah kasus. Jadi Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap, terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Memahami, minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk
hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Yang menjadi pertanyaan reflektifnya Bapak Ibu, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Mengapa? Kenapa tidak setuju? Menurut Bapak Ibu, kenapa tidak setuju? Apa yang kira-kira yang salah dilakukan Pak Seno? Bu Nyoman lagi? Bu Nyoman lagi? Tidak setuju karena itu lebih membuat dia gugup ketika harus diputuskan. Ya. Jadi mungkin dengan adanya dia kurang suka dengan pelajaran ini, mestinya dia harus diberikan perhatian secara mandiri, jangan dihadapkan pada teman-temannya baru dia dijadikan pokok tertawaan. Iya, betul. Ada tanggapan yang lain Bapak Ibu Guru? Ada tanggapan yang lain, mengapa tindakan Pak Seno ini dianggap keliru? Kalau menurut komunikasi ya, menurut saya, di sinilah pentingnya istilah merdeka belajar. Ketika ada sesuatu yang mempunyai karakter yang berbeda dengan teman-teman lain, dan karakter itu saya pikir itu sangat dipengaruhi oleh latar belakang masing-masing. Jadi seorang guru bagaimana mengakomodasi perbedaan latar belakang itu yang nanti berujung dengan karakternya anak ketika dia ada di kelas, ketika dia tampil di kelas. Seorang guru harus memahami bagaimana karakter siswa termasuk dalam dia tampil di depan kelas, itu harusnya dia paham. Sehingga tidak memberikan sesuatu hukuman atau injustice, apalagi menghukum, yang menyebabkan dia di hadapan teman-temannya dia seolah-olah dipandang sebelah mata dan tidak ada apa-apanya. Enggak. Kalau menurut saya ini sangat bertentangan dengan bagaimana kita menumbuhkan kesadaran siswa kita untuk mengeksplor semua kemampuan termasuk kekurangannya juga. Nah, disitulah kita lihat bahwa memang kita ini berbeda, lalu dengan perbedaan itu penyebabnya adalah latar belakang dan siswa itu yang berbeda, karena itu sangat berpengaruh dengan karakternya masing-masing. Menurut saya memang keliru. Kelirunya harusnya tadi Pak Seno tidak langsung menjustis, apalagi memberikan hukuman terkait dengan apa yang dia lakukan di depan. Dia akomodasi dan memberikan pemahaman kepada teman-teman yang lain supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak menyebabkan dia kegaduhan dan bahkan dia terpuruk di kelas, sehingga dia merasa bahwa sudah tidak ada artinya lagi keberadaannya di kelas. Menurut saya Baik, terima kasih Bu Nyoman dan Pak Amran. Saya rasa itu sudah cukup menggambarkan tentang
apa yang terjadi pada pada IFA dan apa yang dilakukan oleh Pak Seno dalam memberikan perlakuan kepada IFA. Nah, pertanyaan yang selanjutnya adalah, menurut Bapak Ibu, kira-kira yang Pak Seno lakukan kepada IFA itu hukuman atau konsekuensi? Yang diterima oleh IFA, perlakuan yang diterima oleh IFA itu hukuman atau konsekuensi? Kalau saya melihatnya dua, kalau dari pasiennya, itu pasti dia berpikir bahwa itu konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Tapi menurut kita, itu adalah hukuman bagi dia. Iya, terima kasih. Repan, Pak Repan, Ahmad sekali lagi atas Repan, sini dulu. tanggapannya. Kemudian kita coba lanjut. Insya Allah semoga permasalahan Pak Seno dan IFA ini akan terjawab dengan sendirinya di materi-materi selanjutnya. Saya lanjut. Jadi ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada pada slide-slide awal tadi yang saya sampaikan bahwa adalah identitas gagal dan identitas sukses. Ketika dia tidak hukuman, konsekuensi, dan restitusi adalah 3 hal yang mungkin diterima oleh siswa ketika melakukan sesuatu. Mungkin melakukan kesalahan atau apapun. Ketiga hal ini mungkin diberikan oleh guru kepada siswa. Yang pertama, hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, seperti dalam kasus Pak Seno dan IFA tadi, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, entah fisik maupun psikis siswanya. Kemudian konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Sesuatu harus terjadi ini, dia boleh jadi tidak enak untuk sementara, tapi tidak menyakitkan begitu. Tidak menyakitkan untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian restitusi merupakan pilihan terbaik. Nah ini, yang kedua, tidak nyaman untuk murid, untuk hukuman, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Konsekuensi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Dan restitusi, menguatkan untuk murid dan anak dalam jangka waktu yang panjang. Nah, jadi hukuman ini tadi, jadi hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu berbeda. Nah ini, hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi tiba-tiba dihukum, dan saya pun pernah melakukan hal-hal itu. Jadi ketemu anak-anak ada pelanggarannya, push up. Nah, tapi setelah mengikuti pendidikan ini, saya mulai, kayaknya saya tidak cocok lagi dengan ini. Ini sudah tidak benar lagi. Jadi kita perlu merubah, namun saya pun masih kerasa kesulitan menemukan cara baru untuk menerapkan restitusi tersebut. Hukuman bersifat satu arah, jadi guru yang menentukan hukumannya dan hanya ketika itu ditentukan hukumannya. Nah, perbedaannya dengan konsekuensi adalah konsekuensi itu aturannya sudah ada, aturannya sudah jadi. Konsekuensinya atau hal yang diterima oleh siswa ketika melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan atau peraturan yang telah dibuat, dia sudah tahu apa konsekuensinya. Kalau misalnya terlambat, apa konsekuensinya? Kalau misalnya tidak mengerjakan PR, apa konsekuensinya? Kalau tidak menyalin, apa konsekuensinya? Kalau hukuman tadi, kalau tidak menyalin, mungkin ini dari zaman-zaman dulu, saya pun pernah mengalami perlakuan itu. Tidak melengkapi salinan, tidak melengkapi catatan, kita angkat kursi di atas kepala sambil angkat kaki satu di depan kelas.
itu hukuman karena sama sekali tidak ada kaitannya dengan pembelajaran kita. Sama halnya yang tadi, IFA yang dia bermasalah di pelajaran matematikanya. Pelaksanaan pembelajaran matematika, tapi yang dia terima adalah diperlakukan dengan menunjuk sendiri hidungnya dan ditertawakan oleh teman-teman sekelasnya. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi dalam restitusi dia ada 3 tahap. Yang pertama kita menstabilkan kondisi mentalnya siswa. Yang kedua memberikan siswa kesempatan untuk menceritakan apa latar belakang kenapa sampai dia melakukan pelanggaran, dan yang ketiga memikirkan cara agar siswa tersebut bisa menyadari sendiri kesalahannya dan berusaha memperbaiki dengan tindakan-tindakan yang positif ke depannya. Ini bisa dilihat-lihat saja atau mungkin saya bagikan juga nanti. Jadi perbedaan konsekuensi hukuman dan restitusi itu dari berbagai sudut pandang. Oke, baik, kita lanjut. Jadi di slide muncul dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Ini mungkin sederhananya sama dengan yang sering kita lihat tulisan-tulisan atau postingan-postingan di sosial media yang mengatakan bahwa jangan terbuai dengan tepukan tangan karena banyak nyamuk yang mati karena tepukan tangan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Alfikon. Alfikon dalam Punish by Reward tahun 1993 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi mempelajari sesuatu itu adalah penghargaan yang lebih baik daripada sekedar menerima iming-iming, melakukan sesuatu karena iming-iming, atau melakukan sesuatu karena paksaan. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Ya, jadi 5 kebutuhan dasar itu yaitu penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan, serta bertahan hidup. Jadi 5 hal ini yang menjadi kebutuhan dasar bagi manusia, entah apapun suku, jenis kelamin, agama, ras, bahasa, dan sebagainya. Kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis.
kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang kebutuhan dasar kasih sayang yang diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman yang sebaya sangat penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dengan kelompok. Penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Nah, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin, selalu ingin menonjol di antara teman-temannya. Mereka juga mengamati sebelum mencoba hal-hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Gagal sedikit ngambek, gagal sedikit menangis. Nah, mereka juga biasanya rapi dan sistematis dalam melakukan sesuatu. Yang selanjutnya adalah kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Jadi dalam hal ini, anak atau peserta didik itu senantiasa memiliki hasrat untuk merdeka. Merdeka, bebas memilih apa yang mereka inginkan, apa yang mereka tidak ingini untuk dilakukan, termasuk dalam belajar. Nah, sehingga kita sering menemukan bahwa ada siswa-siswi kita sangat semangat masuk untuk belajar mata pelajaran tertentu, tapi tidak berlaku sama untuk mata pelajaran yang lain. Nah, karena memang kebutuhannya mereka ingin bebas, mereka ingin memilih yang ini saja yang ingin saya pelajari, yang ini saya tidak mau. Yang berikutnya adalah kesenangan, kebutuhan untuk jadi saya ulangi, kesenangan adalah dalam hal ini kebutuhan murid untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Jadi wajar kalau guru dalam hal ini mungkin saya bisa sebut Pak Ali begitu, lebih disenangi sama siswa-siswinya dibanding kita-kita yang lain, termasuk saya pribadi, karena saya sadar pembelajaran saya masih cenderung lebih kaku. Pembelajaran yang saya lakukan di kelas cenderung lebih formal dan sistematis,
Sedangkan Pak Ali lebih banyak improvisasinya, lebih banyak. Tapi jangan kita halang kamera begitu. Oke. Jadi saya sadari untuk refleksi diri saya sendiri terkait kesenangan kebutuhan siswa ini. Kesenangan dan kebutuhan siswa ini, saya seperti saya katakan tadi, siswa itu memilih apa yang dia senangi dan apa yang tidak senangi. Karena mungkin pembelajaran saya masih agak kaku, terlalu terpaku dengan perencanaan mungkin, terlalu terpaku dengan materi mungkin, sehingga mungkin anak-anak akan sedikit merasa tegang dan jenuh. Nah, berbeda dengan yang dilakukan Pak Ali. Kan Pak Ali sering tiba-tiba muncul kondisi-kondisi improvisasi-improvisasi yang mungkin menarik minat siswa dalam belajar atau menyenangi pembelajaran yang diberikan oleh Pak Ali. Yang selanjutnya adalah dunia berkualitas. Nah, dunia berkualitas, Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran, representasi. Belibet. Representasi dari semua yang kita inginkan. Nah, dunia yang berkualitas ini bisa berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup, membuat kita merasa bahagia. Orang-orang, tempat, benda, nilai-nilai, kepercayaan, dan lain-lain. Jadi tidak banyak materi terkait dunia berkualitas ini. Hanya sebatas lingkungan yang paling ideal dalam pikiran kita untuk memperoleh manfaat yang terbaik. Memperoleh manfaat yang terbaik, menggali potensi terbaik kita juga. Kemudian 5 posisi kontrol guru dalam restitusi. Jadi posisi kontrol guru dalam restitusi itu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Nah, sebagai penghukum, nah di awal-awal mungkin ketika pertama kali saya juga bergabung di sekolah ini, saya lebih sering berada di posisi kontrol sebagai penghukum atas pelanggaran disiplin siswa. Jadi anak-anak keluar sedikit bajunya, sini, push up. Nah, jadi tidak melakukan proses-proses restitusi, tapi hanya langsung datang karena melihat ada keganjilan terhadap pelanggaran disiplin sekolah, sehingga langsung memberikan hukuman yang spontan. Walaupun hukuman push up itu dibenarkan jika dalam posisi sebagai guru olahraga. Jadi ketika siswa melakukan sesuatu, misalnya terlambat dalam pembelajaran olahraga, maka dibenarkan memberikan restitusi atau konsekuensi untuk melakukan push up sebagai pemanasan. Jadi asumsinya kan PJOK ketika belajar di lapangan harus pemanasan dulu. Jadi yang terlambat bukan disuruh tidak ikut pelajaran atau dijemur seharian penuh, tapi diberikan push up supaya dia juga bisa pemanasan seperti teman-temannya yang mungkin sudah lari keliling lapangan, tapi supaya waktunya singkat biar push up saja. Sama-sama berkeringat, sama-sama memanaskan otot-ototnya. Kemudian posisi yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Jadi kalau yang sering saya perhatikan di sekolah kita, ketika anak-anak kita berkasus yang selalu mengambil peran pembuat merasa bersalah, saya perhatikan itu Ibu Niluh. Jadi setiap ada kasusnya anak-anak,
Yang paling sering saya dengar dari Ibu Nilu adalah, kamu ndak kasihan kah itu nak sama mamamu? Kamu ndak kasihan kah itu nak sama orang tuamu kalau harus dipanggil ke sekolah dan seterusnya. Jadi itu. Nah, kemudian posisi yang ketiga sebagai teman. Jadi sebagai teman ini dia tidak menghakimi, dia tidak melakukan pembenaran atau pembenaran, cuman dia berposisi menguatkan siswa yang melakukan pelanggaran tersebut. Kemudian ketika guru berperan sebagai pemantau, ya hanya menyaksikan, tidak terlibat untuk mempengaruhi kejadian terkait dalam pelanggaran tersebut. Kemudian yang terbaik adalah posisi manajer atau pengendali. Nah, posisi manajer dan pengendali ini inilah yang selalu berusaha menyelesaikan permasalahan yang diperbuat oleh siswa dengan cara yang paling bijaksana. Jadi tidak menyinggung perasaan siswa, tidak mengkerdilkan siswa, dan mencari alternatif solusi yang mungkin diajukan oleh siswa sendiri untuk perbaikan dirinya dan sebagai konsekuensi atas pelanggaran yang telah diperbuat. Kalau Bapak Ibu nonton di YouTube kemarin yang kasusnya Rikvan itu, jadi di situ Bapak Kepala Sekolah kita berperan sebagai manajer dalam posisi kontrol guru dalam restitusi ini, yang mengarahkan kepada si Rikvan ini untuk mencari cara sendiri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, di dalam skenario yang diperbuat adalah Rikvan mengusulkan dirinya untuk membuat poster, untuk menyebarkan informasi kepada teman-teman yang lain di sekolah akan dampak dari pelanggaran yang dilakukan, sehingga bisa memberikan manfaat yang meluas kepada seluruh warga sekolah. Jadi kita tidak menghukumi siswa, tapi mengarahkan siswa untuk menemukan sendiri apa yang bisa dia perbuat untuk memperbaiki kesalahannya, dan itu bernilai positif. Nah, ini terkait dengan posisi kontrol guru. Contoh-contoh pertanyaan atau kalimat yang mungkin diucapkan dalam masing-masing posisi kontrol. Kayak seperti teman, ayolah lakukan ini demi ibu. Jadi dia mengajaknya dengan friendly. Kalau kayak ini tadi, membuat orang merasa bersalah, ya saya bilang kayak tadi, kayak Bu Nilu, kamu enggak kasihan kayak itu nak sama orang tuamu harus dipanggil lagi ke sekolah dan seterusnya. Kalau sebagai penghukum dia langsung, bodoh kamu ini, atau nakal kamu ini, nakal memang ini anak, dan seterusnya. Pokoknya kalimat-kalimat yang seketika itu negatif terlontar dari mulutnya. Kemudian nah, sebagai teman, dia lebih mengarahkan perbaikan anak-anak dengan cara yang lebih bersahabat. Ayolah demi saya, kayak begini. Kalau ini contohnya, ayolah lakukan demi ibu atau demi Pak Guru. Nah, jadi dia lebih bersahabat untuk mengubah seseorang, tidak memaksa sama sekali. Kemudian sebagai pemantau, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Jadi dia tidak lebih kepada hanya sekadar menggali informasi saja kalau pemantau. Kemudian dari posisi manajer seperti yang saya katakan tadi, dia yang berusaha mencari solusi, mengarahkan siswa untuk mencari solusi atas pelanggaran yang telah dia perbuat dengan cara yang paling mungkin untuk dia lakukan dan bermanfaat.
Ini sudah tapi terlalu kecil dan kayaknya sudah agak lama Mi juga. Mungkin sudah dekat-dekat 1 jam ini. Sudah lebih? Oke, 5 slide kayak kurang lebih. Ada Apa sesi itu? tanya jawab sebentar Pak? Nah, kemudian di skip saja nah, poin-poin pentingnya saja. Kita lanjut ke segitiga restitusi dan insya Allah segitiga restitusi ini menjadi penutup materi. Segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah.